Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hiban? Semoga hari ini masih semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan mengulang lagi pelajaran agama untuk melanjutkan bab kemarin. Bab tentang Luqmanul Hakim sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu pada bab 9 ya kalau tidak salah. Boleh sambil buka buku ya Hiban, kita buka di halaman 117 yaitu di bab 9. Ya. Nah, pada bab 9 ini kita akan belajar tentang jujur, hormat, dan patuh. Kita akan mengkaji apa itu jujur, apa itu hormat, dan apa itu patuh. Nah, tentu sebenarnya hal ini tidak asing lagi bagi kita ya, Iban. Nah, jadi kita sudah sering mendengar nih apa sebenarnya jujur, apa sebenarnya hormat, dan apa sebenarnya patuh. Tapi untuk mengkaji ulang, kita akan mempelajarinya hari ini lagi ya. Sudah, boleh diperhatikan di papan tulis ada, ini baru definisi saja yang dituliskan. Bukan boleh lihat. Iya, untuk jujur artinya itu memberitahukan sesuatu dengan yang sebenarnya. Dengan sebenarnya artinya kita tidak berbohong. Yang kedua ada hormat. Hormat itu artinya saling menghargai, sopan, patuh, atau suatu perbuatan yang menandakan ketundukan. Yang ketiga ada patuh. Patuh artinya suka menurut, taat, dan berdisiplin. Nah, ada lagi selain patuh itu pernah dengar nggak kata mematuhi? Nah, kalau mematuhi artinya beda lagi, tapi masih dalam satu lingkup. Mematuhi artinya menurut atau taat pada pemerintah, aturan, agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, rumah maupun sekolah. Jadi artinya kita harus mengikuti di mana tempat kita berada. Baik, kalau kita lagi berada di sekolah, kita mematuhi aturannya sekolah. Kalau kita berada di lingkungan masyarakat, kita mengikuti peraturan yang ada di masyarakat. Begitu juga kalau kita berada di lingkungan rumah, di dalam rumah. Jadi ada aturan-aturan di dalam rumah yang harus kita ikuti. Tidak boleh sekehendak hati kita, karena semua dalam kehidupan ini memiliki rule dan aturannya masing-masing. Sudah kita bahas tentang definisi dari sikap jujur, sikap hormat, dan sikap patuh. Nah, dalam ajaran Islam, jujur itu memiliki peranan yang sangat penting. Nah, Rasulullah memiliki salah satu sifat wajib Rasulullah itu ada yang namanya jujur, ya, sidik atau dapat dipercaya. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk tidak pernah berbohong. Maka kita harus memiliki sikap yang jujur. Kita mulai buka di halaman 118 tentang penjelasan dari sikap jujur. Nah, jujur memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci memperoleh kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Karena apa? Jika kita berbohong di dunia, maka dampaknya juga di akhirat. Begitu juga ketika kita jujur di dunia, melakukan segala sesuatu dengan jujur, kita juga akan mendapatkan hasilnya itu di akhirat. Nah, jika dari kecil kita sudah berlatih jujur, insya Allah pelan-pelan ke depannya kita akan terus menggapai sikap jujur di dalam kehidupan kita. Akan tertanam dalam diri kita untuk sikap jujur itu sendiri. Nah, jika kita selalu membiasakan berbuat jujur, hati dan hidup kita akan tenang. Kira-kira akan tenang atau akan jadi malah susah? Iya, kita akan tenang. Kenapa? Karena kita tidak memiliki masalah dengan orang lain. Jadi ketika apa yang ditanyakan orang, kita menjawabnya dengan jujur. Apa yang orang perlu tanya sama kita, kita tidak berbelit-belit dan tidak berbohong tentang apa yang informasi yang ia perlukan. Ada kan hadis tentang kejujuran, yaitu yang sering kita ulang di kelas karakter. Qulil haqqa walau kana murran. Qulil haqqa walau kana murran. Apa itu artinya? Berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Nah, coba Iban ulangi. Qulil haqqa walau kana murran. Qulil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Nah, artinya bagaimana?
walaupun yang kita katakan itu nantinya akan, kalau pribadi kita pikir nanti akan menyusahkan kita, artinya kita apakah kita harus berbohong atau tetap harus jujur? Iya, kita tetap harus jujur karena nantinya Allah yang akan menolong kita. Walaupun nanti setelah kita melakukan kejujuran itu mungkin akan ada hal-hal yang memberatkan kita, akan membuat hidup kita jadi lebih pahit seperti hadis itu, tapi kita tetap harus jujur. Nah, apabila sifat jujur ini melekat pada setiap orang, bayangkan di dunia ini tidak ada lagi orang yang berbohong, maka kehidupan pun akan jadi damai, tentram, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi percekcokan. Nah, itu adalah keutamaan dari sifat jujur itu sendiri. Paham ya untuk sikap jujur ya? Nah, Hiban mau jadi orang yang jujur apa orang yang tidak jujur? Harus jadi orang yang jujur ya, apapun yang terjadi kita harus tetap jujur. Jujur juga diajarkan kan dalam 4 karakter di sekolah kita. Iya, salah satu 4 karakter dasar yang diajarkan di Habib Aldi itu ada salah satunya itu ada kejujuran. Yang pertama penuh perhatian, ketaatan, kejujuran, dan tahu berterima kasih. Ini adalah karakter ketiga yang kita pelajari pada karakter dasar di Habib Aldi. Baik ya, kemudian jika sudah tentang sikap jujur, kita akan melanjutkan di sikap hormat. Nah, apa ya nih sikap hormat itu? Apakah seperti ini sikap hormat? Tidak ya. Nah, yang namanya sikap hormat itu tadi kita bisa baca di papan. Hormat itu artinya saling menghargai, sopan, patuh, atau suatu perbuatan yang menandakan ketundukan. Artinya dia menghormati sesuatu, keadaannya itu menghormati atau menunduk pada sesuatu. Nah, boleh buka halaman 121. Iya, sikap menghormati adalah sikap yang menghargai yang terlahir dalam diri sendiri yang ditujukan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, siapa nih yang harus kita hormati? Yang jelas sekali orang tua kita, guru-guru kita, juga orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, jika kita bisa menghormati orang ini, kalau yang lebih tua dihormati, kalau yang lebih muda dan sebaya itu disayangi. Nah, ketika kita bisa menghormati orang lain, maka kita juga akan mengerti tentang lebih banyak hal lagi. Ketika kita bisa menghormati orang lain, orang juga akan bisa menghormati kita. Tapi jika kita tidak hormat kepada orang lain, belum tentu orang lain mau menghormati kita. Bisa jadi bahkan tidak sama sekali menghormati kita. Itu dilihat dari sikap kita sendiri. Nah, kira-kira Hiban hormat nggak sama Abi sama Umi di rumah? Hormat nggak sama Miss di sekolah? Hormat nggak sama kakak-kakaknya? Harus ya. Nah, hormat nggak sama orang yang lebih tua umurnya dari Hiban? Iya, hormat itu kita artinya tidak menyepelekan orang-orang yang kita hormati. Kita tidak marah-marah, sudah pasti. Kalau ada masalah kita bicarakan dengan yang baik-baik. Jika kita emosi, kita turunkan emosi kita bicara dengan yang baik-baik supaya mendapatkan jalan tengah, tidak perlu dengan emosi. Sikap kita juga, jika misalnya ada sekerumunan orang yang lebih tua daripada kita harus lewat dan di situ satu-satunya jalan. Bagaimana cara kita jalannya? Harus menunduk seperti ini, tangannya ke bawah ya. Nah, kalau untuk orang tua di rumah, cara hormatnya seperti apa? Mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Ketika mau sekolah jangan lupa salim. Tidak membantah apa yang dikatakan orang tua, dan banyak lagi contoh-contoh dari menghormati. Begitu juga di sekolah, Hiban harus mendengarkan apa yang dikatakan Miss, tidak membantah Miss. Begitu juga jika ada kakak-kakak di sekolah, jika itu baik harus didengarkan, jika itu buruk berilah nasihat. Nah, halaman 122 silahkan buka. Hormat kepada orang tua bisa kita lakukan dengan cara selalu berpamitan ketika akan pergi. Tidak hanya pergi sekolah, misalnya mau pergi ke rumah teman nih, pamitan dulu seperti itu. Tidak meninggikan nada suara ketika bicara dengan mereka. Jangan suara Uminya segini, suara Hibannya segini, boleh nggak? Nggak boleh. Iya. Selain itu, kepada guru juga kita harus hormat. Kenapa? Karena guru itu orang tua kita di sekolah. Kalau guru nanti lagi ngomong, muridnya ngomong, boleh nggak?
boleh kalau disuruh. Tapi kalau misalnya guru lagi jelasin nih di depan seperti ini sekarang, nah Hiban dan teman-teman bicaranya sendiri-sendiri, tidak mendengarkan apa kata Miss-nya di depan, boleh nggak seperti itu? Tidak kok, boleh. Itu namanya tidak hormat sama Miss dan Allah tidak suka. Nah, guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru telah banyak memberikan ilmu kepada kita. Salah satu cara menghormati guru adalah dengan mendengarkan materi yang diberikan guru ketika sedang belajar di kelas, maupun seperti ini via video. Hiban juga harus menghargai usaha Miss untuk memberikan video. Nah Miss buat videonya nggak gampang loh Hiban. Miss harus setting tempat, harus belajar, baca lagi, kirim lagi, kuotanya lagi, kirim ke Hiban. Kalau Hibannya nggak semangat belajar, nanti Missnya sedih. Iya, makanya Hiban harus juga semangat seperti Miss semangat mengajar, memberikan video ini kepada Hiban. Nah, ketika kita saling menghormati sesama anggota keluarga, teman-teman di sekolah, berarti kita mempunyai hubungan kekeluargaan yang baik dengan orang tersebut. Nah, ketika hubungan kekeluargaan sudah baik, maka terciptalah keindahan-keindahan di dalam kesehariannya. Jadi Hiban mau yang baik-baik atau yang buruk-buruk. Nah, ketika kita saling menghormati akan tercipta keindahan. Baik, sudah paham tentang menghormati Hiban? Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita lanjut kepada sikap patuh. Di papan kita lihat patuh artinya suka menurut, taat, dan disiplin. Tapi berbeda dengan mematuhi ya. Kalau mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah, aturan, agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, rumah maupun sekolah. Jadi ada sedikit perbedaan definisi, hanya definisi saja. Artinya apa? Intinya dari patuh itu dia suka menurut dan disiplin orangnya, seperti itu. Nah, boleh buka halaman 123. Sebagai anak yang baik, solehah, kita harus patuh pada perintah orang tua, perintah guru, dan sesama anggota keluarga, kakak, seperti itu ya, abang, seperti itu. Nah, mereka semua telah banyak mengajarkan kepada kita kebaikan. Nah, Hiban tahu banyak hal tentang kebaikan itu dari siapa? Dari orang tua, dari para guru, dari orang yang lebih tua. Karena apa? Guru-guru, orang tua, dan orang yang lebih tua itu adalah orang-orang yang sudah duluan belajar di kehidupan ini, kan duluan lahir. Miss sama Hiban kan tua Miss sama Umi kan tua Umi, seperti itu. Jadi Umi sudah banyak melihat kejadian-kejadian di bumi ini, sehingga sudah lebih tahu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Diajarkanlah kepada Hiban hal-hal yang baik tersebut, sehingga Hiban jadi tahu membedakan, oh ini baik nih, oh mencuri itu tidak baik, oh memberi sedekah itu baik, oh mendoakan kedua orang tua, mendoakan Miss itu hal yang baik, oh mencaci orang itu tidak baik. Nah, hal-hal tersebut harus Hiban syukuri, karena dari sikap ini dari orang tua dan dari Miss, dari orang-orang yang lebih tua, Hiban mengetahui hal tersebut. Nah, bentuk patuh kita terhadap orang tua pastinya dengan mendengar apa kata orang tua, nggak bantah, suaranya nggak tinggi seperti tadi ya. Kalau bentuk patuh terhadap guru adalah dengan disiplin datang ke sekolah. Ayo disiplin lagi ke sekolahnya, datang tepat waktu dan datang setiap waktu belajar ya Hiban. Nah, mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Tugas yang diberikan harus diselesaikan. Tenang serta tertib ketika guru bicara dan menjelaskan pelajaran. Sementara bentuk patuh kita terhadap sesama anggota keluarga yaitu mematuhi segala nasihat baik yang diberikan oleh keluarga. Kalau kakak ada nasihatin Hiban, tidak boleh begini Hiban, nanti misalnya Hiban jangan main kaca, nanti jatuh pecah, kena beling, seperti itu. Hiban harus dengar. Atau Hiban tidur cepat, besok ngantuk, harus sholat subuh, Hiban juga harus dengar. Ketika ada hal baik yang diberitahukan oleh orang lain, maka kita harus mendengarkannya. Itu ya. Sudah. Jika sudah, ini ada intisari di halaman 124. Hiban boleh baca-baca. Jujur, hormat, patuh. Ya, tentang jujur, hormat, patuh halaman 124, dan boleh Hiban lanjutkan pekerjaan
pekerjaan di rumah supaya Miss tahu nih Hiban ada dengar Miss apa enggak ya, seperti itu. Dan untuk di sini kan ada ayat-ayat Al-Qur'annya nih. Untuk ayat-ayat Al-Qur'an yang kita bahas di bab 9 ini boleh Hiban baca sendiri ya pada bab 9 itu. Nah, untuk evaluasi supaya Miss tahu nih Hiban dengar Miss mau enggak ya, atau Hiban belajar enggak ya, Hiban baca enggak ya. Nah, gampang sekali untuk Miss tahu. Hiban hanya cukup membaca dan mengisi halaman 125 sampai 126. 125 126 poin A dan B. Gampang-gampang sekali soalnya. Gampang sekali. Oke ya, poin A dan B. Poin C bonus tidak usah dikerjakan. Nah, insya Allah kita akan menyelesaikan ini sebelum waktu ujian tiba ya Hiban. Nah, kalau ada pertanyaan boleh nanti Hiban WhatsApp Istanda melalui HP Umi. Miss tunggu PR-nya 1 kali 24 jam. Hiban harus menghargai nih, Miss sediakan waktu 1 kali 24 jam. Artinya kita Miss kasih hari ini, besok harus dikumpul. Hiban pasti bisa ya. Hiban harus semangat belajarnya, oke? Nah, untuk pelajaran agama kali ini Miss akhiri sampai di sini. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya Hiban.